Hanya karena dilarang bermain bola di tengah malam, seorang pria paruh baya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat dianiaya. Pelaku yang seorang remaja menganiaya korban hingga pingsan. Sejumlah anak bermain bola pada tengah malam di Jalan Galur Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Merasa terganggu dengan suara bising, seorang warga berusaha membubarkannya dengan sapu. Tak disangka upaya pria parubaya tersebut mendapat perlawanan dari seorang remaja hingga terjadi baku hantam. Korban yang terkena bogor mentah tak sadarkan diri. Berbekal rekaman kamera pengawas dan hasil visum, korban melaporkan kasusnya ke Polsek Johar Baru dan berharap berlanjut ke persidangan. Yang tukang yang main-main bola itu pergi, yang itu masih nongkrong-nongkrong sih bisa suruh pulang sekalian, nggak taunya malah ngelawan. Terus saya ditonjokin di itu karena ngomong jorok, saya giniin tuh, kamu kurang ajar ngomongnya kok, kurang ajar. Malah saya langsung ditendang, langsung ditonjokin sampai jatuh. Setelah menerima laporan dari korban, pihak kepolisian sektor Johar Baru juga akan segera memanggil remaja terduga pelaku. Pada tahap awal akan dilakukan mediasi sebelum berlanjut ke proses hukum. Yang lapor kemarin udah kita visum, sambil nunggu visum kita nanti besok akan undang untuk pelakunya. Sudah kita ketahui, besok kita akan undang ke Polsek. Kebiasaan bermain bola di tengah jalan pada malam hari lantaran tidak adanya lapangan bola, terlebih saat ini anak-anak sedang belajar daring. Meski demikian, warga setempat memberikan batas waktu hingga pukul 10 malam. Pengurus lingkungan berharap kasus ini menimbulkan efek jera bagi pelaku lantaran kerap berbuat onar. Saya mendukung apa yang untuk ditindak tegas karena pelaku ini ya memang sering membuat keonaran dan sudah kita damaikan di wilayah, tidak menjadikan efek jera. Sejumlah pihak berharap kasus ini berakhir damai. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sejumlah supir truk yang melintas di tol Keramasan Ogan Ilir, Sumatera Selatan menjadi korban pungutan liar. 5 oknum Satgas COVID-19 yang tertangkap mengaku meminta uang kepada para sopir hingga Rp50.000. Ngemel ya 50. Tadi katanya ngemel ya 50. Ngemel 50 ya? Ya udah. Inilah ulah oknum Satgas Penyekatan COVID-19 di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan saat melakukan pungli kepada sopir truk yang melintas di tol Keramasan. Mendapat laporan, 2 oknum yang terekam jelas hingga menjadi viral langsung ditangkap. Oknum BD merupakan pegawai BPBD Ogan Ilir, sementara oknum AP merupakan pegawai Satpol PP Ogan Ilir. Kasus ini dikembangkan dengan menangkap 3 pelaku lainnya diantaranya dari Dinas Perhubungan. Modus yang dilakukan 5 pelaku pungli dengan menanyakan sertifikat vaksin dan surat antigen. Saat beraksi, para oknum ini memilih bertugas memisahkan diri dari para petugas penyekatan lainnya. Pungutan yang diminta berkisar Rp20.000 hingga Rp50.000 per kendaraan. Sementara kemarin 2 orang, namun ini tim tetap melakukan penyelidikan sampai seberapa jauh yang melakukan atau terlibat di dalam giat pungli tersebut. Penyekatan terus dilakukan selama masa PPKM darurat. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Polisi mengamankan 5 orang komplotan pembuat surat hasil tes swab PCR palsu di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kasus terbongkar setelah 2 dari 5 pelaku kedapatan membawa surat hasil tes swab palsu saat akan terbang. Pelaku mengaku telah membuat belasan surat PCR palsu dengan harga Rp600.000. Polres Metro Jakarta Timur berhasil membongkar praktik pembuatan surat hasil tes swab PCR palsu yang dibuat di rumah di kawasan Cibubur dan Bogor, Jawa Barat. Kelima pelaku diamankan setelah petugas mendapati 2 orang diantaranya membawa surat PCR palsu saat akan terbang di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara 3 pelaku lain merupakan otak dari pembuatan surat hasil swab PCR palsu ini. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang mengetahui adanya pembuatan surat swab PCR palsu.
Calon penumpang diminta uang sebesar Rp600.000 untuk bisa mendapat hasil PCR negatif tanpa menjalani tes. Pelaku mengaku baru sepekan melancarkan aksinya dan telah membuat 11 surat swab PCR palsu. Ini contoh surat PCR negatif palsu yang diduga palsu, yang merupakan hasil daripada kegiatan kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian dari penelusuran juga, para tersangka ini sudah melakukan kegiatannya selama 1 minggu dan sudah mengeluarkan 11 surat keterangan palsu. Kenapa mau ditawarin PCR palsu? Karena dia mengaku dari pihak lab, Pak. Mengaku dari pihak lab? Pihak lab? Ya, sama dari Citilink-nya langsung, Pak. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti diantaranya komputer, laptop, telepon genggam, dan surat PCR palsu, serta uang tunai. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Kelima pelaku bakal dijerat pasal berlapis tentang wabah penyakit menular. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas tergeletak bersimbah darah di jalanan Kota Denpasar, Bali. Korban dikeroyok sejumlah orang diduga debt collector setelah sempat terjadi keributan. Barusan terjadi dibunuh di tengah jalan nih. Warga Jalan Subur Denpasar, Bali gempar menemukan seorang pria tewas mengenaskan bersimbah darah di tengah jalan. Korban disebut warga ditemukan tergeletak setelah terlibat keributan dengan beberapa orang diduga debt collector. Pengeroyokan terjadi pada siang hari di jalanan yang tengah ramai kendaraan. Saksi menyebut kejadian berawal saat korban bersama seorang rekannya mendatangi lokasi untuk menanyakan motornya yang ditarik oleh pihak debt collector. Keributan pecah, korban pun dikejar sejumlah orang dan dianiaya hingga tewas. Diteriakin maling, awalnya ada dari kos mana saya kurang tahu. Ada ibu-ibu tadi di sini, dia bilang diteriakin maling sama apa di dalam kos itu pelakunya. Terus penusukannya dilakukan sama orang timur, Ambon atau Sumbar. Berapa orang yang menusuk? Wih, kurang tahu saya. Udah lari duluan pelakunya sampai ke depan sana sih katanya dia lari. Menusuknya langsung di tengah jalan gini? Langsung di tengah jalan gini. Polisi kini memburu para pelaku yang telah diketahui identitasnya yang melarikan diri. Polisi juga masih berjaga di lokasi untuk antisipasi keributan susulan, mengingat korban juga merupakan anggota Ormas. Dari Denpasar, Bali, Aris Winanto melaporkan. Aksi pencurian rumah meresahkan warga Kota Padang, Sumatera Barat. Saat ditangkap dari pelaku yang telah 15 kali beraksi ini, juga disita 1 paket kecil ganja yang tersimpan di Kota Rokok. Tersangka pembobol rumah Eri tak berkutik saat ditangkap di rumahnya di kawasan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan, tersangka berusaha membuang sebuah kotak rokok berisi 1 paket kecil narkotika jenis ganja. Tersangka pembobol 15 rumah ini sempat melawan hingga petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan. Dari setiap rumah incarannya, residivis ini mengambil barang-barang berharga korban berupa HP, laptop, dan barang elektronik lainnya. Mengambil barang-barang berharga milik korban di dalam rumah, terutama barang-barang elektronik seperti handphone, dan pelaku ini merupakan residivis yang sudah sering keluar masuk penjara dengan kasus-kasus yang sama, yaitu pencurian barang elektronik berupa handphone. Pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Ditinggal kabur oleh pengemudinya, sebuah mobil didapati membawa 10 kg sabu yang disembunyikan di dalam kabin mobil. Supir dan penumpang mobil tersebut kabur usai menabrak truk di Jalan Lintas Timur Sumatera di Musi Banyuasin. Polisi menggeledah mobil yang ditinggal kabur oleh supir dan penumpangnya usai menabrak truk di Jalan Lintas Timur Sumatera, kilometer 146 Tungkal Jaya, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Mengejutkan, di sisi kabin mobil ditemukan 10 kantong plastik berisi narkoba jenis sabu. Awalnya mobil yang membawa narkoba ini melaju kencang dari arah Jambi dan menabrak truk. Supir truk lalu menghubungi polisi, namun sebelum polisi datang, sang supir dan penumpangnya malah kabur. Ini melakukan penggeledahan, ya, penggeledahan
secara keseluruhan terhadap kendaraan tersebut. Dari hasil penggeledahan tersebut kami dapat menemukan ya narkotika jenis sabu yang dibungkus ya dalam kemasan warna hijau. 10 kg sabu disita polisi sebagai barang bukti. Selain itu, di dalam mobil polisi menemukan bukti transaksi ATM 5 juta rupiah diduga untuk biaya operasional. Polisi masih memburu pemilik sabu berinisial M yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari melaporkan. Kesal dengan ulah komplotan perampok yang belum juga tertangkap, warga Kota Sorong, Papua Barat memblokir jalan. Tak cuma merampok, kelompok kriminal juga menjarah barang berharga warga. Warga yang tinggal di kawasan Pasar Bersama Kota Sorong, Papua Barat, memblokir Jalan Jenderal Sudirman dengan cara membakar ban pada sejumlah titik dan memblokade jalan. Sejumlah pengendara pun harus mencari jalan alternatif atau putar arah. Tindakan ini dilakukan lantaran warga kesal, komplotan perampok yang telah beberapa kali beraksi belum juga tertangkap. Tak cuma mengambil uang, para pelaku juga menjarah harta benda korban. Meski telah mengantongi identitas pelaku, namun petugas belum bisa menangkap 8 komplotan perampok lantaran pihak tokoh adat setempat belum bisa diajak bekerja sama. Akibat ulah komplotan perampok, seorang warga terluka dan 5 kendaraan rusak. Tangan-tangannya, terus parang ditaruh di lehernya. Parang taruh lehernya, terus mereka jarah, saya punya rokok-rokok di situ. Habis itu saya kan buka pintu belakang, sempat buka. Mereka tendang pintu itu, langsung dia masuk, dipukul saya di dalam. Pukul saya di belakang. Setelah itu mereka kasih hancur itu kap salon di sebelah. Kap salon itu mereka kasih hancur, terus dia angkat kasur, dia angkat kipas angin sama uangnya 1.850.000 dia jarah. Kami sudah berusaha koordinasi kepada ketua adat maupun suku yang ada di Jalan Ferry, itu tidak mau memfasilitasi. Karena apa? Anak-anak muda itu udah sering berkali-kali selalu membuat onar. Jadi orang tua di sana tidak mau memfasilitasi. Usai bertemu dengan pihak kepolisian, aksi blokade jalan berakhir. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandra Endu Suripati melaporkan. Kerap beraksi di wilayah Payakumbuh, Sumatera Barat, aksi komplotan pencuri motor dilumpuhkan petugas. Ketiga pelaku yang tertangkap di lokasi berbeda menjual hasil kejahatannya ke Pekanbaru Riau. Mas Riyadi, gembong komplotan pencuri motor ditangkap di rumahnya di kawasan Payakumbuh Timur, Sumatera Barat. Petugas mengembangkan kasus ini dengan kembali menangkap Angga dan Rizky. Pada penggerebekan di kawasan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh, ketiga tersangka harus dilumpuhkan karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti hasil curian. Komplotan ini kerap beraksi di kawasan Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat dengan sasaran kendaraan roda 2 yang jauh dari pengawasan. Dari pengakuan tersangka, sebagian besar kendaraan hasil curiannya dijual ke Pekanbaru Riau seharga 2 juta rupiah. Keliling cari motor tuh gimana? Iya, mutar. Mutar. Berboncengan? Iya. Satu hari berapa biasanya dapat? Tentu. Yang paling banyak berapa? 2. Udah berapa TKP sama-sama ini, Pak? Hah? Udah berapa TKP? 6. Saat beraksi di 6 lokasi, pelaku selalu berdua. Satu pelaku mengawasi situasi, satu lainnya membawa kabur motor curian dengan menggunakan kunci letter T. Di beberapa TKP di Payakumbuh. Kemudian kendaraan bermotor juga ada yang sudah dijual sampai dengan ke Pekanbaru. Dari pengembangan perkara, kita sudah berhasil mengamankan 3 orang tersangka dan barang bukti. Kasus ini terus dikembangkan dengan memeriksa ketiga pelaku secara intensif. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Polisi bubarkan lomba kicau burung yang menimbulkan kerumunan. Penyelenggara menganiaya seorang peserta karena mengunggah perlombaan ke media sosial. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi.